Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang menjumlahkan dan mengurangi atau mengurangkan bilangan bulat. Nah, sebenarnya ini sudah kalian pelajari di SD dulu ya. Oke, sekarang coba saya ingatkan kembali. Nah, misalnya saya memberi contoh seperti ini. Saya punya uang 4.000. Kemudian saya memiliki uang 7.000. Berarti bisa kita tulis 4.000 ditambah 7.000. Berarti uang saya sekarang adalah 11.000. Gitu ya. Nah, kemudian saya meminjam uang 2.000. Nah, kalau meminjam bisa kita tulis dengan negatif. Saya pinjam 2.000. Kemudian pinjam lagi 3.000. Kita beri tanda kurung ya. Nah, berarti total pinjaman saya berapa? Ya 2.000 ditambah 3.000. Jadi saya pinjam 5.000. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, misalnya begini. Saya memiliki uang 5.000. Kemudian saya pinjam orang, itu berarti kita tulis pinjam 2.000. Nah, setelah 2.000-nya kita kembalikan, berarti sisa uang saya berapa? 3.000. Gitu ya. Nah, sekarang saya meminjam misalnya 7.000. Kemudian saya kembalikan 4.000. Nah, saya pinjam 7.000, kemudian saya kembalikan 4.000. Berarti saya masih meminjam 3.000. Oke. Sudah bisa dipahami? Nah, dari contoh ini bisa kita simpulkan dengan kalimat matematikanya. Jadi nanti di sini saya akan mengambil tanda-tanda dari depan bilangannya ini. Nah, 4.000 ditambah 7.000, saya ambil ini 4.000 bertanda positif atau bernilai positif. Kita tambahkan dengan positif, pasti jawabannya adalah positif. Nah, kalau yang ini negatif ditambah dengan negatif, pasti jawabannya negatif. Nah, keduanya ini dalam pengerjaannya ditambah. Begitu ya. Jadi jika ada positif ditambah positif, hasilnya pasti positif. Negatif ditambah negatif, pasti jawabannya negatif. Cara pengerjaannya ditambahkan. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini bertanda positif ditambah dengan negatif. Nah, ini jawabannya adalah positif. Atau negatif ditambah dengan positif. Di sini jawabannya negatif. Padahal ini dan ini atau ini dan ini itu sama. Loh, kok terjadi dua? Artinya jawabannya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, bisa kita namai dengan belum pasti. Nah, belum pasti ini bagaimana nanti? Nah, ketika kita menjumpai belum pasti seperti ini, cara pengerjakannya adalah kamu bisa menulis angka besar, kemudian angka kecil, kemudian kalian kurangkan. Nah, kalau yang ini tadi dijumlahkan, kalau yang ini angka besar, angka kecil, kemudian dikurangkan. Nanti ketemu hasilnya. Dan kita tambahi sedikit di sini. Ini adalah tanda sesuai angka yang besar. Nah, kalau kita tuliskan dengan kata-kata panjang ya, oke, kita contohkan dengan kalimat yang lebih mudah. Misalnya seperti ini. 2.000 ditambah dengan 3.000.
Ini positif ditambah positif, pasti jawabannya positif. Dalam mengerjakan tinggal kita jumlahkan, yaitu 5.000. Begitu ya. Nah, misalnya gini. Saya punya negatif 5 ditambah dengan 4. Nanti berapa jawabannya? Nah, bisa kita cek dengan melihat tanda depannya, negatif ditambah positif. Nah, misalnya kita lihat seperti ini, negatif ditambah positif. Oh, jawabannya belum pasti. Kalau belum pasti, dalam pengerjaannya adalah kita gunakan yang ini. Angka besar, kalian lihat 5 dan 4, mana yang lebih besar? Oh, 5, berarti kita tulis 5. Angka kecil 4, kemudian dikurangkan. 5 kurangi 4, 1. Kemudian kita lihat tandanya. Ini yang lebih besar bertanda negatif, berarti di sini negatif. Artinya negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Itu ya. Oke, contoh berikutnya. Misalnya negatif 12 ditambahkan dengan 36. Negatif ditambah positif sama. Negatif ditambah positif, jawabannya belum pasti. Kalau belum pasti, maka langsung kita ambil angka besarnya berapa? 36. Angka kecilnya berapa? 12. Dikurangkan 36 kurangi 12 sama dengan 24. Yang gede bertanda positif, maka ini jawabannya positif, sehingga 24. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, misalnya seperti ini. Saya mempunyai negatif 8 ditambah dengan negatif 4. Nah, sesuai aturan yang tadi, negatif ditambah dengan negatif, pasti jawabannya negatif. Dalam mengerjakannya, tinggal kita tambahkan. Berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12. Oke, cukup mudah ya. Oke, coba kalau seperti ini. Saya punya 7 ditambah negatif 12. Nah, kita lihat tandanya. Positif ditambah negatif. Berarti bisa kita lihat yang ini. Positif ditambah negatif. Oh, jawabannya belum pasti. Kalau belum pasti, langsung kalian ambil angka yang besar yang mana? Oh, ini 12. Yang kecil berapa? 7. Kemudian kurangkan saja. 12 kurangi 7 sama dengan 5. Cek tanda yang besar. 12 ini bertanda positif atau negatif? Oh, negatif, berarti tinggal kita tambahkan di sini. Jawabannya negatif 5. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan ke soal. Silakan nanti ini dikerjakan dengan baik. Soal yang pertama, negatif 123 ditambah 45. Nanti silakan dihitung. Kemudian 321 ditambah negatif 542. 1234 ditambah negatif 567. Nah, silahkan nanti 3 nomor ini dikerjakan dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengurangan pada bilangan bulat. Nah, pada pengurangan itu kita tidak bisa menggunakan trik yang seperti penjumlahan ya, yang seperti ini ya. Tapi nanti dalam pengurangan kita menggunakan 2 cara saja. Cara yang pertama adalah untuk pengurangan angka yang normal. Maksudnya normal adalah begini, contohnya. Saya memiliki angka 7 dikurangi 4. Nah, ini pengurangan normal. Artinya, yang depan, yang dikurangi ini lebih besar dari yang belakang atau pengurangnya. Bisa kita kerjakan langsung. 7 dikurangi 4, yaitu sama dengan 3. Nah, nanti jika kita menjumpai soal yang seperti ini, langsung kita kurangkan saja. Nah, kalau misalnya kita memiliki soal seperti ini, 5 dikurangi 8. Nah, 5 kurangi 8 artinya yang depan ini lebih kecil dibandingkan 8. Nah, maka nanti
bisa kita menggunakan cara lain. Nah, cara lain nanti bisa gunakan untuk segala kondisi. Oke. Jika kita mengerjakan 5 dikurangi 8, salah satu cara yang paling mudah adalah pengurangannya kita ubah menjadi penjumlahan. Penjumlahan dengan siapa? Penjumlahan dengan lawan dari pengurangnya. Nah, di sini ada kata kunci lawan dan pengurangnya. Nah, ada kata lawan dan pengurangnya. Nah, pengurang itu letaknya di belakang. Untuk lawan, nah lawan ini misalnya kita memiliki bilangan dan di sini lawannya. Misalnya kita memiliki bilangan 5. 5 ini kan bertanda positif. Nah, lawannya positif adalah negatif. Seperti itu. Jadi misalnya saya memiliki bilangan 7, berarti lawannya negatif 7. Kita memiliki bilangan negatif 3, berarti nanti lawannya adalah 3. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Jika soal yang ini tadi 5 dikurangi 8, bisa nanti kita kerjakan menjadi tanda kurang ini kita ubah menjadi tanda tambah dengan lawan pengurangnya. Lawan dari pengurang, lawan dari 8. Lawannya positif adalah negatif. Berarti di sini negatif 8. Ini 5 tinggal kita turunkan. Nah, sudah dalam bentuk penjumlahan ini bisa kita gunakan sifat yang seperti ini tadi. Positif ditambah negatif itu belum pasti. Nah, kalau belum pasti tinggal kita cek angka besarnya berapa. 8, kecilnya berapa? 5 dikurang 8 kurangi 5, 3. Cek yang gede ini bertanda plus atau min. Oh, ternyata negatif. Berarti negatif. Berarti jawabannya ini adalah negatif 3. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Misalnya negatif 3 dikurangi 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, sama prinsipnya. Yang pengurangan ini bisa kita ubah menjadi sebuah tanda penjumlahan dengan lawannya. Lawannya 4 berapa? Yaitu negatif 4. Ini tinggal kita turunkan negatif 3. Nah, kita gunakan prinsip yang ini tadi. Negatif ditambah negatif, pasti jawabannya negatif. Berarti ini pasti negatif. Tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, lanjut. Misalnya seperti ini. Negatif 2 dikurangi negatif 6. Nah, sama prinsipnya. Jika ada seperti ini, bisa kita ubah ini menjadi sebuah penjumlahan dengan lawannya ini. Lawannya negatif 6 berapa? 6. 2 turunkan. Negatif ditambah positif. Jawabannya belum pasti. Langsung angka besar, angka kecil dikurangkan. 6 kurangi 2, 4. Kalian cek. 6 ini bertanda plus atau min? Oh, berarti plus. Berarti jawabannya positif. Berarti nilainya adalah 4. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan latihan. Soal nomor 1, misalnya negatif 123 ditambah negatif 425 dikurangi 32. Nah, silakan diisi. Kemudian nomor 2, 426 dikurangi ya, silakan nanti soal-soal ini dikerjakan dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.